survei tradisi dan amalan yang biasa dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin, maka Bapak dapatkan di sepanjang negeri itu, dari Maroko sampai Merauke, itu mungkin puluhan ribu kilometer, didiami oleh ratusan juta, bahkan mungkin miliaran umat Islam di dunia ini, memiliki tradisi memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tradisi yang dikerjakan oleh hampir mayoritas umat Islam itu, sampai hari ini ada yang mempertanyakan, apa dalilnya merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bahkan orang yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bagian dari bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu ujungnya ke neraka. Saya khawatir bapak-bapak, orang-orang yang seperti ini itu salah jalan dalam memahami logika beragama. Ini penting untuk sering saya ingatkan, karena hari-hari ini kita mendapatkan memang orang yang persepsinya terhadap agama ini salah. Kayak misalnya Maulid Nabi tadi, ada orang bertanya, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memperingati Maulid Nabi? Kan Nabi itu jadi Nabi, itu hampir 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Sepanjang itu, katakan misalnya di Mekah tidak mungkin, tapi di Madinah, Rasulullah itu kan menjadi Ra'sud Daulah, pemimpin di negara Madinah, punya kekuasaan sepanjang 10 tahun. Kenapa misalnya dalam 10 tahun itu oleh Nabi tidak diadakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini ada orang yang cara berpikirnya seperti itu. Ada orang yang berpikiran lagi, seandainya Maulid itu baik, mengapa kemudian Sayyidina Abu Bakar misalnya, Sayyidina Umar misalnya, itu tidak melakukan perayaan Maulid Nabi? Ini pertanyaan Bapak yang mungkin lahir dari daya kritis yang baik, tetapi tidak dibarengi dengan ilmu yang cukup dalam memahami agama. Jadi pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan orang yang separuh pinter, tapi banyak gobloknya gitu ya Pak. Kalau pinternya ada, dia mempertanyakan itu kan betul, karena memang secara faktanya begitu. Tetapi dia lupa Pak, bagaimana caranya memahami dalil agama. Orang sering kan sekarang itu kalau ada sesuatu, pertanyaannya itu cuma dua. Ini pernah dikerjakan tidak sama Rasulullah? Yang kedua, ini ada apa tidak di zaman Rasulullah? Ini kan jelas dari pertanyaan itu kayaknya benar Pak. Tapi secara ilmu syariat itu salah. Yang pertama, pekerjaan itu boleh atau tidak boleh, itu tidak selamanya bergantung dengan dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Kalau Nabi tidak mengerjakan satu pekerjaan, itu bukan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, berarti haram untuk kita kerjakan. Karena ditinggalkannya satu pekerjaan oleh Rasulullah, itu tidak menunjukkan kepada hukum haram. Ini penting Pak. Kepada hukum haram. Yang kedua nih, besarnya dulu ini. Yang kedua,
Kita ini hidup sebenarnya itu diminta untuk mengikuti dalil, untuk mencontoh Rasulullah, bukan untuk hidup seperti zaman Rasulullah. Ini penting, ya. Kalau ini Bapak nemu pemahaman yang benar, itu nanti dalam beragama itu lurus, Pak. Apa misalnya? Ya, yang pertama tadi, apakah kemudian yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu pasti hukumnya haram? Ini kalau kita teliti dalam agama, Pak, ada bagian loh dari sesuatu bagian dari agama ini boleh misalnya saya kerjakan untuk sesama muslim, tapi haram saya kerjakan untuk Rasulullah. Jadi kalau itu tidak nempel sama Rasulullah, itu boleh jadi karena memang tidak bisa ditempelkan kepada siapa ini? Rasulullah. Jadi tidak semua orang, misalnya ya yang gampang saja. Orang sekarang tuh nanya sama saya, orang kalau meninggal itu kan disebut almarhum. Kenapa Rasulullah nggak disebut almarhum? Nah, ini pinter-pinter bodoh, Pak. Ya, orang kalau meninggal itu disebut almarhum. Tapi kenapa Rasulullah tidak disebut almarhum? Nanti masuknya ke situ tuh apa? Orang meninggal sekarang ditahlilin. Kenapa Rasulullah ketika wafat nggak ditahlilin? Nah, di masjid ini kan banyak kiai, banyak ustadz. Saya mau tanya, seandainya Rasulullah wafat di Halim, ya Rasulullah wafat di Halim, kira-kira ada enggak ustadz di sini yang berani nahlilin Rasulullah itu, ada enggak? Ayo. Rasulullah itu ketika masuk ke liang lahat kubur, itu kenapa enggak ditalkinin gitu? Pertanyaannya, siapa guru, siapa kiai yang berani nalkinin Rasulullah? Nih, Pak. Ya, supaya beragama itu lurus. Orang yang meninggal itu kita sebut almarhum, dan Rasulullah tidak kita sebut almarhum karena memang ajarannya begitu. Ajarannya di mana? Lihat nih, Pak. Orang itu kalau meninggal itu kan dikasih gelar apa itu? Almarhum. Ya, ini gelar yang kayaknya kita semua belum mau sekarang ini, ya. Itu dikasih disematkan di depan namanya itu apa itu? Almarhum. Apa sih almarhum itu? Almarhum itu kan disepakati, Pak, oleh semua ulama bahwa itu bagian dari doa. Nih, ya, bukan gelar sebetulnya, bagian dari doa. Saya sebut, ya, sebut nama orang juga susah ini. A. Ya, nanti kalau sebut namanya kayaknya nyumpahin mati kan gitu ya. Saya sebut namanya A misalnya. Maka A ini meninggal. Karena A ini meninggal, kan disebut almarhum A. Itu sebetulnya kata ulama, itu doa, Pak. Doa saya kepada si A, mudah-mudahan orang ini selalu dibersamai dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena orang meninggal itu kan sudah finish, Pak. Orang ini kalau tidak ketemu dengan rahmat Allah, hancur, Pak. Kan saya sering bilang sama Bapak di sini, amal ibadah kita itu kan tidak cukup, Pak, untuk beli surga. Nih, maka orang yang meninggal itu disebut almarhum. Kenapa? Sholat kita, puasa kita, itu kan gak cukup, Pak, untuk bayar surga itu. Gak cukup. Ya, lo iya gak cukup, Pak. Memangnya kalau orang Halim, orang ke Makassar, orang ya Jatiwaringin misalnya, ya, terus orang-orang sekecamatan Jakarta Timur ini kemudian berkoalisi, Pak, untuk meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa. Memang Allah tuh gagal gitu jadi Tuhan. Ini bukan pilpres, koalisinya lari terus nggak jadi calon gitu loh. Iya kan, Pak? Sekarang nih kita nih semua hari ini nih berhenti sholat, berhenti puasa. Pertanyaannya, apa kalau kita berhenti puasa, berhenti sholat, berhenti sujud, itu mengurangi kemuliaan Allah? Enggak. Kita sholat enggak nambah mulianya Allah. Kita enggak sholat
tidak ada mengurangi kemuliaannya Allah. Karena Allah itu berinteraksi dengan kita itu dengan rahmat. Nih, makanya orang jangan salah paham, Pak. Ya, tapi kan kita disuruh berbuat amal soleh dalam Quran. Betul, Pak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, udkhulul jannata. Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Tapi itu bukan transaksi, Pak. Terus Allah bilang, ayo kita transaksi ya. Kalau kamu sholat, ini cukup untuk membeli apa ini? Surga. Bukan begitu tafsirnya. Itu adalah transaksi sepihak dari Allah. Allah saja yang ngomong, bukan Bapak yang nerima, bukan ada nego di situ, bukan ada tawar-menawar. Allah cuma ngomong, kamu kalau sholat, kalian kalau puasa, saya rela kok, saya ridho kok, kalian masuk ke surga saya. Walaupun sebenarnya harganya nggak mahal. Nih Pak, kita dengan Allah itu, contoh kemanusiaannya saja banyak. Ayo misalnya, ya, saya punya anak. Subuh-subuh, saya kasih uang 1 juta ke anak saya. Saya bilang sama anak saya, nak, kalau kamu menghabiskan uang 1 juta ini untuk sesuatu yang baik, Bapak seneng dan nanti Bapak kasih tambahan hadiah. 1 juta diterima sama anak saya. Begitu pagi-pagi keluar, ketemu Pak, misalnya dengan orang yang tidak Allah ciptakan dalam kesempurnaan jasmani. Matanya tidak melihat misalnya, kakinya tidak ada. Maka kata anak saya, kasihan ini orang. Dia pegang uang 1 juta, 200 ribunya dikasih sama orang ini. Karena ingat pesan siapa itu? Pesan saya. Maka uangnya tinggal berapa ini? 800 ribu. Begitu jalan lagi misalnya, ngelihat anak yatim. Berangkat sekolah sepatunya tipis, udah sobek. Kata anak saya, kasihan adik ini. Berangkat sekolah dengan sepatu yang kayak begitu. Maka beli ke pasar sepatu, misalnya harganya 500 ribu. Tadi sudah 200 ribu. Sudah berapa ini Pak? Sudah berapa ini? 700 ribu. Begitu 700 ribu, masuk masjid. Ya, sholat berjamaah duhur. Kelihatan betul. Ini masjid yang luar biasa. Karpetnya tipis, imamnya tipis. Ya. Karpetnya tipis, imamnya tipis. Imamnya tuh goyang-goyang gitu kayak kurang makan misalnya. Mudah-mudahan nggak ada di Saadatul Muslimin, ya kan? Imamnya itu kelihatan Pak lemas. Kata anak saya, Masya Allah, ini imam kayak kurang makan nih. Imam kurang gizi. Nah, maka sisa uang tadi itu yang 300 ribu, 200 ribunya dimasukin ke tromol musola, kata anak saya. Mudah-mudahan ini nanti kalau uangnya cukup, tikernya diganti sama karpet. Yang 100 ribu dibeliin nasi padang 2 bungkus, dikasih sama imam-imam, ini ada nasi padang. Mudah-mudahan sholatnya tambah khusyuk, sholatnya tambah tenang, nggak goyang-goyang karena nahan apa ini, lapar 2 hari. Paham Pak? Habis uangnya 1 juta ini, pulang. Begitu pulang sore saya tanya, nah mana uang yang 1 juta tadi? Habis Pak. Lah habis kemana? Lapor dia. Saya tadi sedekah ini, sedekah ini. Saya yang dengar tuh kan seneng Pak. Saya bilang sama anak saya, bagus nak. Lihat nih, ketika saya memuji anak saya, sebetulnya anak saya itu tidak berhak dipuji Pak. Kenapa? Ya uangnya kan uang saya. Iya kan? Saya kan yang punya uang 1 juta yang dibagi-bagi. Anak saya berbuat baik. Itu sejatinya, hakikatnya uang siapa? Uang saya. Uang bapaknya. Jadi ketika saya bersyukur, nah kamu anak yang hebat. Sebetulnya yang hebat itu kan bapaknya yang ngasih. Kalau saya tidak ngasih uang, apa anak saya bisa sedekah? Ayo, kita tadi subuh Pak bangun, napas. Itu oksigennya punya siapa? Nah, oksigennya punya siapa? Kita tadi bangun itu dapat taufik dari siapa? Nah, yang bangun subuh tadi kan banyak Pak. Tapi yang nyampe ke masjid nggak banyak. Ya kan? Yang bangun banyak. Yang nyampe ke masjid nggak banyak.
Yang bangun banyak semalam itu. Tapi yang nyampe tahajud nggak banyak. Yang nyampe kamar mandi banyak. Ya kan, bangun kepengen kencing ke kamar mandi banyak. Tapi yang nyampe ke sholat tahajud nggak banyak. Berarti Bapak ketika sholat tahajud, rahmatnya siapa itu? Bapak tadi sholat pakai air, Pak. Ayo. Ya, Amerika itu bisa buat segala-galanya. Jepang bisa buat segala-galanya. Cina bisa buat apa aja. Tapi tidak bisa buat apa itu? Air. Air itu siapa yang buatin, Pak? Allah. Nah, di sini sebetulnya amal soleh itu kan nggak berarti apa-apa. Maka orang yang sudah meninggal itu butuh untuk disebut apa ini? Almarhum, dikasih apa ini? Doa. Karena amal solehnya nggak cukup untuk beli apa ini? Surga. Ini harus, Pak. Bapak ibadah itu nggak boleh nanti merasa berhak itu. Kalau ditanya orang nanti, Pak Haji, kalau mati bawa apa? Bawa sholat gua. Ya, bawa sedekah, bawa zakat, hancur, Pak. Hancur, Pak. Tapi kalau Bapak ditanya, nanti kalau mati bawa apa? Saya mati itu nanti mau membawa harapan. Harapan akan rahmat Allah. Harapan akan ampunan Allah. Yang rahmat dan ampunan itu jauh lebih besar dari apa yang bisa saya bayangkan di dunia ini. Ini penting nih, kenapa orang itu disebut almarhum? Karena ingin dapat rahmat Allah. Jadi Allah itu bertransaksi kayak kita kayak begitu, Pak. Ada guru saya itu kasih cerita yang lebih gampang lagi. Kata guru saya, orang dengan Allah itu kayak ada orang kaya itu, Pak. Saya pernah lihat itu di Jagakarsa itu. Ada orang naik mobil mewah betul, Pak. Begitu naik mobil, dia berhenti. Karena ngelihat ada orang buta, Pak. Itu tunanetra itu jualan kerupuk. Jam 1 siang di masa Covid. Itu dia berhenti, Pak. Dari mobil yang mewah itu. Begitu berhenti, karena saya melihat, dia transaksi, Pak. Nanya sama tukang kerupuk ini. Berapa kerupukmu ini satu plastik? 25.000. Ada berapa ini? Ada 20, Pak. Dibeli semuanya, harganya 500.000, dibeli 1 juta, Pak. Pertanyaannya, itu orang kaya, beli kerupuk itu karena apa? Karena lapar? Karena kepengen kerupuk? Apa karena kasihan? Hah? Pasti karena kasihan. Kenapa? Orang kaya kalau kepengen kerupuk, ya nggak kerupuk-kerupuk begitu kok. Saya pernah lihat kok ada orang borong soto. Ya, padahal sotonya itu tidak sesuai dengan profilnya. Ya, saya juga sering, Pak, begitu. Makan soto, ditulisnya soto ayam. Tapi kolnya lebih banyak dari ayamnya. Saya mikir ini soto apa, kata saya. Kalau soto ayam, ayamnya kok sedikit, kata saya. Ya, saya pernah lagi, Pak, nyuruh orang beli mie ayam. Beli mie ayamnya yang pedes. Ya, saya pusing kepala saya ini. Bawa, Pak, mie ayam. Saya makan bukan ayam, Pak, jamur. Ya, ini mie ayam apa mie jamur, kan gitu. Kita sering kan, Pak, makan somai ikan tenggiri. Itu nggak berasa ikannya. Berasanya kanji, ya kan? Ya Allah, kata saya, ini mana ikannya, paham kan, Pak? Saya ketika seperti itu kan paham, kok soto ayam kok isinya kol, udahlah kita makan, kasihan orang jualan memang 8.000, ayamnya mau banyak, itu kan mustahil, Pak. Ya, kita makan. Ya, orang kaya tadi kan nggak butuh kerupuk kayak gitu, Pak. Karena kerupuk kayak gitu kan nggak ada rasanya. Tapi kalau kerupuk yang beli mahal, dibilang kerupuk udang, digigit tuh kan ada rasa udangnya. Tapi kalau kerupuk-kerupuk kayak gitu, ditulisnya kerupuk udang. Saya makan, mana udangnya, nggak ada rasanya. Dia beli itu karena kasihan. Nah, karena sebab itu, orang yang meninggal itu dikasih gelar apa ini? Almarhum. Ada orang protes, kenapa Nabi tidak dikasih gelar almarhum? Berarti gelar almarhum itu bid'ah. Nah, ini orang yang konslet, Pak. Ya, kenapa? Ya, jangankan gelar almarhum. Kita ini mendoakan jenazah itu dapat pahala yang besar, Pak. Tapi kalau doa jenazah itu kita baca kepada jenazah Rasulullah, salah-salah bukan pahala, Pak, kafir. Nih, ayo. Ini ada jenazah, Pak. Berdasarkan rahmat Allah tadi itu, maka doa yang paling bagus Bapak baca yang diajarkan Nabi kepada semua jenazah itu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani
Wa in kana musian fatajawas an sayyati. Itu kan bagus. Allahumma, ya misalnya ada kiai meninggal, Allahumma in kana muhsinan. Ya Allah, seandainya kiai ini memang orang yang apa ini? Yang baik. Tidak pernah jadi tim sukses, ya kan? Tidak pernah pasang tarif, ya Allah. Hidupnya betul-betul didedikasikan untuk agama, ya Allah. Tolong, ya Allah. Tambahkan apa itu? Kebaikan. Wa in kana musian. Nih kiai kalau suka pasang tarif, ya Allah, gitu kan. Kalau tarifnya deal datang, tarifnya nggak ada DP-nya, nggak datang. Ini ya Allah, masih baik ya Allah, tapi ada dosanya nih ya Allah yang begini nih. Wa in kana musian fatajawas, ampuni dosa. Bapak baca depan semua orang, Bapak dapat pahala yang besar. Kenapa? Karena Bapak mendoakan sejatinya setiap orang. Doa itu Bapak baca depan jenazah Rasulullah, kafir. Kafir. Kenapa kafir? Ya Bapak ragu dengan Nabi. Ya Allah, kalau Nabi ini orang baik, tambahkan kebaikannya. Kalau Nabi ini Nabi yang tidak baik, ampuni dosanya. Itu halal Pak, mulutnya dicabein orang kayak gitu. Lidahnya ditarik pakai tang, itu halal Pak. Kenapa? Lah ini Nabi, lihat tuh Pak. Tidak semua ajaran itu kemudian bisa disematkan kepada siapa itu? Rasulullah. Jadi ngerti kan Pak? Ada bagian dari agama itu yang boleh jadi tidak disematkan dan tidak kita lakukan kepada Rasulullah dan tidak dilakukan oleh Rasulullah karena memang beda makom gitu. Itu agama Pak. Itu yang pertama. Yang kedua nih Pak. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Nabi pada zamannya. Itu karena boleh jadi di zaman itu tidak ada kepentingan untuk itu, atau di zaman itu memang tidak ada barang yang bisa kita lakukan seperti hari ini. Contoh misalnya paling gampang. Nabi dulu setiap bangun tidur subuh itu siwakan. Maka siwak itu dikatakan sunnah Rasulullah. Sunnah itu bukan sunnah hukumnya sunnah. Sunnah itu tradisi, jalan hidup Nabi. Jalan hidup Nabi itu tiap subuh bangun siwakan. Pertanyaannya, jalan hidup Bapak siwakan nggak nih subuh-subuh tadi? Ya, jangankan Bapak, saya juga nggak siwakan. Kenapa? Ganti Pak. Pakai apa ini? Sikat gigi. Itu bukan cuma Bapak, Kiai juga gitu. Saya pernah kok nginep di rumah Kiai. Kata kiainya gini, Gus, jangan nginep di hotel nanti malam ya. Oh iya enggak apa-apa Kiai, nginep di mana saya? Nginep di rumah saya. Udah. Begitu saya masuk ke kamar di rumah Kiai, itu dikasih alat-alat kebersihan, Pak. Sama kayak di hotel. Ada anduknya, ada sabun cairnya. Yang saya kaget, ada sikat gigi. Saya tanya sama Kiai, nggak ada siwak ini, kata saya. Ya kan, hotel syariah, ya kan, hotel syariah. Ini mestinya, kata saya ya. Ini siwak Kiai, kok pakai Pepsodent ini? Buatan Unilever orang kafir ini, kata saya yang buat. Ini sikat giginya juga buatan orang kafir dan dibeli di supermarket yang jejaringnya juga punya orang kafir, kata saya gitu. Ini gimana Kiai? Kata Kiai, ada-ada aja sampean. Ya sudah nggak pakai siwak kita, pakai sikat gigi. Gitu. Kalau kita pikir-pikir, yang kedua ini, Nabi dulu itu siwakan, itu kan bukan siwaknya. Tapi Nabi itu siwakan supaya mulutnya bersih. Sama Pak. Ya, Bapak itu mau ikut Nabi, apa ikut hidup di zaman Nabi? Kalau Bapak ikut hidup di zaman Nabi, tolong besok umroh naik unta. Ya bener enggak? Tolong umroh naik unta. Kalau terpaksa naik mobil, tolonglah kap atasnya dibuka, itu mobil dipotong semua. Kenapa? Dulu Rasulullah waktu naik unta kan kepanasan atasannya. Lihat Pak. Tapi kita semua sekarang umroh itu naik pesawat, umroh itu naik bis, umroh itu naik mobil. Kenapa? Karena kita niru Nabi, bukan niru hidup. Bisa mana? Dan Nabi itu naik unta. Itu karena untanya, apa karena unta itu kendaraan? Kan harus dipikirin Pak. Ini kita mikir Pak ya. Seandainya di zaman Nabi sudah ada Mercedes,
Seandainya di zaman Nabi sudah ada Toyota, terus Nabi ngomong nih sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, yuk kita haji ke Mekah. Kira-kira Sayyidina Abu Bakar itu bawa unta apa bawa Mercy ke Rasulullah? Kira-kira nih ya. Terus Nabi ngomong nih sama siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kan kasat Pak, Jenderal Dudung gitu ya kan, kepala staf angkatan daratnya Rasulullah. Nabi ngomong sama Khalid, Jenderal, saya mau berangkat, misalnya nih ya, saya mau berangkat Fathu Makkah. Saya mau bebaskan Mekah itu dari orang-orang yang tidak beriman agar di Ka'bah itu terdengar agama namanya agama tauhid. Kira-kira seandainya Khalid bin Walid itu hidup seperti hidupnya kasat sekarang, kira-kira bawa unta apa bawa helikopter kira-kira? Kira-kira, ya Rasulullah ini unta. Kata sahabat, lu gimana sih Jenderal? Giliran Nabi lu kasih unta, giliran angkatan darat lu kasih helikopter. Penistaan Nabi bisa didemo berjilid-jilid itu. Kenapa? Karena menistakan Rasulullah. Benar nggak Pak kira-kira? Nah, Nabi itu naik unta itu bukan untanya, tapi unta itu adalah kendaraan yang terbaik di masa Rasulullah. Maka Rasulullah naik unta. Kendaraan terbaik dari Jakarta untuk ke Arab Saudi pesawat gitu. Bayangin kalau naik unta, Pak. Masya Allah. Nyampainya kapan? Ya kan? Udah sampai di sana, saya yakin nggak mau pulang, Pak. Kenapa? Mikir juga. Pulangnya kayak apa saya? Kan begitu. Lihat ya, Pak. Berarti sebetulnya Nabi itu tidak menggunakan pasta gigi. Itu bukan karena pasta giginya haram. Bukan karena pasta giginya bid'ah. Tapi boleh jadi di masa itu belum dibutuhkan. Ya, peradaban manusia itu belum sampai ke sana. Kenapa? Yang dimakan belum aneh-aneh. Maka mulutnya itu baunya enak. Kalau sekarang yang dimakan aneh-aneh, cara mendapatkannya juga aneh-aneh. Ya, yang dimakan jengkol sama pete, jengkol sama petenya hasil nipu orang kantor, ya kan? Kenapa? Dia tender, kantor mau pengadaan barang A. Begitu beli, minta kwitansi kosong, Pak. Aneh sekarang itu ya. Kwitansinya itu minta kosong, Pak, supaya bisa diisi sendiri, gitu. Itu kan bau mulutnya itu bau dua, Pak. Yang pertama jengkolnya sudah bau, yang kedua haramnya itu. Lihat Bapak, ini dari dua keterangan saya, orang bisa paham kenapa kita mengadakan maulid Nabi. Orang dulu itu tidak mengadakan maulid dalam bentuk seperti kita. Rasulullah itu memperingati maulid. Ayo Bapak besok puasa Senin. Puasa Senin itu Nabi ditanya, ya Rasulullah kenapa puasa Senin, Kemis, Senin? Nabi jawab, fihi, karena hari Senin itu wulidtu. Saya dilahirkan hari Senin. Berarti Nabi itu memberi perhatian kepada hari lahirnya. Diperingati dalam bentuk apa ini? Puasa. Orang nanya sekarang, kenapa kita nggak puasa? Malah makan nasi, kan gitu kan? Maulid di mana-mana Pak sekarang hampir nggak ada. Dulu saya kecil itu maulid tertentu yang pakai makan, Pak. Ya, tapi sekarang orang Indonesia tuh kaya semua. Kadang-kadang saya datang maulid itu agak aneh, Pak. Musolanya itu kayak mau roboh, tapi nasi keburinya itu enak rasanya. Ya, musolanya itu kayak mau roboh, tapi nasi keburinya enak. Orang tanya kan, dulu Nabi puasa, kenapa sekarang kok pakai nasi kebuli? Nasi kebuli itu kan bukan bagian dari ajaran agama. Apa ada dalam ajaran agama? Terus teknik masakan diatur. Kayak apa tebalnya Quran kalau nasi kebuli segala itu masih difirmankan oleh Allah gitu. Kayak apa tebalnya hadis kalau nasi uduk itu masuk dalam Sahih Bukhari. Ini Bapak harus mengerti kan bahwa yang paling penting itu Nabi itu memberi perhatian kepada maulidnya.
Kita juga memberi perhatian kepada Maulid Nabi itu karena sedang apa? Sedang mengekspresikan, sedang menggambarkan rasa cinta kita kepada siapa ini? Rasulullah. Ekspresi itu nggak butuh dalil. Ayo, ekspresi itu nggak butuh dalil. Bapak tahu ekspresinya? Ekspresi itu gambaran kan? Kayak kita dua tim muda nih jatuh cinta sama perempuan, ya. Untuk menunjukkan cinta kepada perempuan, itu laki-laki biasanya ngirim bunga. Bunga apa? Bunga mawar. Dikirim nih, ya. Nggak tahu Ustaz Fauzi ngirim bunga mawar nggak ke istrinya dulu ya. Nah, saya ngirim Pak, ngirim bunga mawar. Bunga mawar itu tanda apa itu? Cinta. Begitu kita kirim bunga mawar, deg-degan ini. Cintanya berbalas enggak? Kan kadang-kadang ada cinta yang tidak pakai bahasa verbal, Pak. Tapi pakai bahasa apa ini? Isyarat. Semua orang tahu, Pak, kalau ada laki-laki ngasih bunga mawar, itu tandanya cinta. Nah, Bapak mau tahu cintanya bertepuk sebelah tangan atau cinta beneran, tunggu balasan dari istrinya. Kalau istrinya ngebalas, ngirim bunga melati ke Bapak, itu tandanya dia cinta. Tapi kalau ngirim bunga Kamboja, Pak, itu nyumpahin Bapak. Najis gua sama lo, cepet mati lo. Dikirimin bunga kuburan. Nah, ketika dikirimin bunga kuburan, Bapak paham kan? Masa ada orang dikirimin bunga kuburan sama perempuan? Alhamdulillah, cinta juga dia sama gua. Goblok ini. Kenapa? Karena ketika dikirimin bunga Kamboja, itu ekspresi. Ekspresi kalau dia ngapain tuh? Nolak gitu. Bapak kan gitu. Bapak kalau ngelamar perempuan itu, saya kan sering ikut acara pernikahan itu, Pak. Parselnya itu sama. Kalau nggak apel, jeruk, anggur. Saya belum pernah itu ada orang lamaran atasnya. Nih kalau saya jelasin sama Bapak ngerti kok, Pak. Nggak ada orang bisa menentang maulid itu kalau maulid itu dipahami cinta sama Nabi. Satu contoh nih, ya. Saudi itu yang suka bid'ah-bid'ah itu. Itu kalau tanggal 9 Dzulhijjah itu nyuci Ka'bah. Ya mudah-mudahan kita semua bisa haji nanti. Saya karena sering haji istimewa, Pak. Orang-orang udah di Arafah, saya belum ke Arafah. Ya, orang-orang udah di Arafah, saya belum ke Arafah. Saya pernah, Pak. Tanggal 9 Dzulhijjah itu pagi-pagi masih di Madinah, Pak. Sampai yang jaga hotel tuh nanya sama saya, Bapak serius mau haji? Serius lah kata saya. Kok masih di sini? Karena orang dia tanggal 8 saja. Itu udah berangkat ke Arafah. Saya tanggal 9 tuh masih di Madinah. Subuh-subuh naik kereta cepat. Sampai di Mekah. Sebelum masuk ke Arafah, naik ke atas itu, saya bilang, ini kita ke Masjidil Haram dulu, bisa nggak? Bisa, Pak, katanya. Saya masuk ke Masjidil Haram. Tanggal 9 orang lagi wukuf di Arafah, itu Ka'bah dimandiin. Mandiinnya mahal. Pakai air mawar. Nanti terakhir itu diasepin pakai kayu gaharu. Kayu gaharu itu dicondet, sekilonya $2.000 di Indonesia. Ya, di Saudi berapa ribu dolar dan berapa kilo itu untuk ngasepin. Mahal Pak gaharu. Beda. Kalau Masjid Sa'adatul Muslimin kan bakar dupa itu mau maulid. Itu biasanya 300.000 udah fid dunya hasanah itu ya. Bayar dupa 300.000. Itu masjid kita udah kayak kebakaran hutan Pak 300.000. Tapi kalau yang itu mahal banget. Pertanyaan habis itu Pak. Habis dimandiin itu bajunya diganti Pak. Kiswa itu dilepas diganti yang baru. Harganya itu jutaan real Pak. Tanya sama ulama Saudi itu yang suka bid'ah-bid'ahin maulid itu. Mana dalilnya yang menyuruh Ka'bah dimandiin? Mana dalilnya yang nyuruh Ka'bah dipakein baju? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Cari aja Pak. Sampai Monas bisa nari nggak ketemu? Bukan nggak ketemu, memang nggak ada. Nggak ada, ayo. Cari hadis yang sahih nyuruh mandiin Ka'bah. Ayo cari hadis yang sahih suruh makein baju Ka'bah. Ayo baca sejarah. Apa Ka'bah sekarang sama dengan Ka'bah zaman Nabi? Pasti beda. Ya, beda apanya? Beda bentuknya. Sekarang Ka'bah itu kan dikasih kain hitam. Dikasih kain hitam. Dulu zaman Nabi tidak ada kain hitamnya.
Maka bapak-bapak yang kulitnya hitam itu nggak usah takut, Pak. Jadi kalau disebut sama istrinya, abang hitam banget, gua hitam Ka'bah, gitu kan. Daripada lu putih kain kafan, kan begitu. Hajar Aswad juga hitam, Pak. Yang nempel sama Ka'bah itu hitam semua, Pak. Ayo, Pak. Pertanyaannya, apa ada dalilnya? Nggak ada. Tapi apa orang akan berani bilang mandiin Ka'bah itu bid'ah, masuk neraka? Nggak berani. Kenapa? Saya nyuci Ka'bah, saya ngasih kiswah Ka'bah, itu sedang mengekspresikan, menggambarkan rasa takzim saya kepada Ka'bah. Takzim sama makhluk itu boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu ibadah. Ini kan ada juga nih orang yang sekarang beragamanya rewel, hormat sama bendera haram. Hormat sama bendera haram masuk neraka. Ada yang kayak gitu, Pak. Ada lagi cium tangan orang tua haram, cium tangan guru nggak boleh. Itu ruku dan sujud kepada orang tua. Itu konslet juga. Kenapa? Dalam hidup itu harus dibedakan mana ibadah, mana penghormatan. Nih, saya hormat sama bendera itu bukan ibadah, hormat sama bendera. Nanti hormatnya saya sama bendera itu dibenarkan oleh agama kalau maknanya itu benar. Saya hormat sama merah putih. Kenapa hormatnya sama merah putih, nggak sama yang merah kuning misalnya? Ya, merah kuning itu kalau bersatu, Pak, menang pilpres itu kan? Ya, PDIP sama Golkar maksud saya. Itu, Pak, partai besar itu. Kenapa kok nggak merah sama kuning, tapi merah sama apa ini? Sama putih. Kita lihat, Pak. Ya, saya ketika hormat sama merah putih, memang saya terbayang bendera, Pak? Enggak. Ini negeri saya. Ini tanah di mana saya sujud. Ini negeri saya di mana Sa'adatul Muslimin berdiri. Maka saya hormat, ya Allah. Saya hormat, saya cintai negeri saya. Akan saya jaga negeri saya. Kalau saya tidak punya negeri, kan nggak bisa ngaji subuh gitu. Ayo bikin pengajian di Malaysia, Sa'adatul Muslimin ditangkap orang, Mbak. Kenapa? Ini orang Indonesia ngapain kumpul-kumpul? Harus pakai izin. Tapi di sini nggak pakai izin, Pak. Mana speakernya kenceng lagi keluar kan gitu kan. Iya, orang saya aja dengar tadi asrokol itu baru belok di Bandara Halim. Saya bilang, oh alhamdulillah nggak masih asrokol. Kedengeran, Pak, nggak pakai izin. Kenapa? Di tanah kita. Coba Bapak bikin asrokol subuh-subuh di Beijing. Oh, ditangkap, Pak. Tapi alhamdulillah di sini enggak. Maka saya hormati negeri. Itu ekspresi. Saya nyium Hajar Aswad. Penciumannya itu kan sebenarnya bukan ibadah. Kalau saya nyium Hajar Aswad ibadah, bahaya. Saya bukan mencium Hajar Aswad itu ibadah. Yang saya cium itu bukan bagian dari ibadah, bagian dari penghormatan. Tapi penghormatan ini jadi ibadah karena disuruh sama Allah. Ya nih. Kenapa Ka'bah itu saya mandikan? Saya memandikan Ka'bah, mencuci Ka'bah itu bagi Ka'bah kepada Allah. Kenapa? Allah ngomong di Quran, "Dzalika", yang sedemikian itu Allah ajarin, "wa may yu'azzim sya'airallah", semua orang yang yu'azzim, mengagungkan syiar, simbol-simbolnya Allah. Bapak sujud ke Ka'bah, itu bukan Allah di situ, Pak. Ada orang, anak tadi waktu ada orang begitu kan, anak tadi di Ka'bah itu. Terus ada dulu ini tahun 90-an beneran, Pak. Ya, tahun 90 orang ngomong sama saya, anak di Ka'bah itu khusyuk. Anak nggak ada yang kayak begini di dalam Ka'bah. Saya bilang, lu bawa jin sampai ke Mekah juga sih, kata saya. Kenapa? Ya itu bukan soleh, Pak. Kenapa? Karena Ka'bah itu nggak ada Allah. Artinya bukan Allah bertempat di dalam Ka'bah. Itu kita sedang mengekspresikan, menggambarkan penghormatan saya ke Ka'bah, Ka'bahnya saya cuci. Menggambarkan penghormatan saya ke Ka'bah, Ka'bahnya saya kasih kiswah. Menggambarkan cinta saya kepada Rasulullah, saya kumpulin orang banyak di Masjid Sa'adatul Muslimin. Isinya, nih kontennya pasti dikerjakan sama Rasulullah. Ayo. Ya, kita kalau maulid, Pak, itu biasanya yang pertama kali itu kan baca mungkin Barzanji, mungkin Simtud Duror, mungkin Diba. Itu apa sih, Pak? Itu syairnya puji-pujian kepada Nabi, bukan nyanyi-nyanyi.
Ini ada orang kadang-kadang kepinteran. Ya, itu apa orang maulid sesat? Masa nyanyi-nyanyi di masjid? Ini kurang piknik, Pak. Ya, ini orang pasti kurang piknik. Ngajinya nggak hatam. Atau belum selesai ustadznya ngomong, udah pulang duluan. Ya, maka ngaji separuh-separuh itu bahaya, Pak. Ya kan? Bahaya. Orang ini apa itu? Nyanyi-nyanyi di masjid. Nah, ini orang kurang piknik, Pak. Baca syair. Kalau isinya baik, itu dikerjakan mulai dari zaman Nabi. Makanya zaman Nabi ada Ka'ab bin Zuhair. Ada Sayyidina Hasan bin Sabit. Itu dalam sirah Nabawiyah, dalam manaqib sahabat Nabi. Itu disebut, siapa sih Hasan bin Sabit? Syairun Nabi. Ini adalah penyair Nabi. Dulu kalau ada orang kafir, Pak, menjelekkan Rasulullah dengan syair, itu Hasan suruh maju. Kata Nabi, Hasan jawab pakai syair. Maka dakwah pakai syair itu bisa. Makanya Sunan Kalijaga itu dakwahnya, Pak, pakai wayang, pakai lagu, tapi isinya yang baik-baik. Jadi kalau orang tanya apa hukumnya nyanyi, susah. Masa nyanyi hukumnya haram? Nggak ada orang bilang nyanyi hukumnya haram. Semua orang pernah nyanyi. Ustadz aja kalau di spidok nyanyi di kamar mandi ya. Kata bininya, abang lama banget kagak ada undangan. Nyanyi dia. Ayo kita nyanyi pakai mulut, kan pernah semua pernah nyanyi pakai mulut. Masa nyanyi terus hukumnya haram? Nah kalau nyanyi-nyanyi nyari janda itu lain masalah gitu kan. Tenangkan airnya atau apa, terus bapak kepikiran sama janda di samping rumah bapak. Nah itu lain masalah gitu. Tapi sekedar nyanyi itu nggak mungkin, Pak. Hukumnya jadi apa itu? Haram. Coba nyanyi Indonesia Raya. Itu kan luar biasa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu ajaran mulia. Memang betul. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu sesuai hadis Nabi. Ini bukan saya belain Indonesia Raya. Terus Bapak, kata Pak Ustadz, Indonesia Raya itu hadis Nabi. Bukan begitu, Pak. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita maulid sering dengar kan? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus, kata Nabi, itu untuk ngeberesin akhlak. Tapi kan Nabi bukan cuma ngeberesin akhlak, Pak. Ngeberesin makanan juga. Oh, Bilal yang miskin sekarang jadi makan, tapi dibangun dulu akhlaknya, baru makanannya. Itu kan sama dengan bangunlah, kemudian mengatakan ini masuk neraka. Ya, sama dengan syair. Sayyidina Hasan tuh biasa baca syair di masjid. Dulu ketiga Sayyidina Hasan itu sudah lama bergaul sama Nabi, itu tidak bisa lagi. Hatinya itu untuk menahan kekaguman kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Depan Nabi kan, di masjid Nabi kan dipuji. Wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Itu kan syair. Kata Sayyidina Hasan, ya Allah ya Rasulullah, saya ini masuk Islam, bergaul dekat sama Nabi, saya mengagumi engkau. Wa ajmalu minka lam taraqattu aini, mata saya ini enggak pernah lihat orang seganteng Rasulullah. Wa ahsanu minka, dan orang yang lebih bagus perangainya, budi pekertinya, lam talidin nisa'u, seolah-olah perempuan itu tidak bisa lagi melahirkan bayi yang akhlaknya bagus kayak Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau Rasulullah khuliqta, diciptakan oleh Allah, mubarra'an min kulli aibin, enggak ada aibnya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, seakan-akan waktu Allah mau menciptakan engkau nego dulu sama Allah. Kita nggak bisa, Pak. Kepengen punya anak perempuan, lahir laki. Kepengen putih, lahirnya abu-abu. Sering begitu kan? Ini bener nggak, Pak? Iya kan? Kita orang, Pak, secakep-cakepnya, kalau diperhatikan mesti ada aibnya. Dia si cakep ini, tapi kepanjangan hidungnya. Ini bukan mancung ini Petruk ini, kan begitu. Ada jadi lecak. Ini orang bagus nih, tapi alisnya. Dia kalau gua perhatiin nih, kan mesti ngomong. Dia kalau gua perhatiin itu depan Nabi. Lihat enggak? Sayyidina Hasan tuh suka banget baca syair di masjid. Maka Sayyidina Umar tuh pernah menunjukkan ketidaksukaannya. Matanya itu natap tajam sama Hasan. Lu di masjid bukannya banyak-banyak baca Quran, malah banyak baca syair. Hasnya jawab begitu. Kata Umar, iyalah. Lu baca syair mulu di sini. Denger ya. Laqad kuntu anshudu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Bukan di buku Umar.
Saya ini kata Hasan, bukan sekarang Umar baca syair. Dari dulu di masjid ini, dari dulu saya suka baca syair. Dan waktu saya baca syair dulu, ada orang yang lebih bagus dari kamu. Siapa? Rasulullah. Nabi aja nggak rese, kok lu rese? Gitu. Itu bahasa gampangnya. Coba lihat Pak. Jadi kalau Bapak baca syair Barzanji, itu sebetulnya tidak lebih dan tidak kurang mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Hasan. Selesai. Habis itu mau Idul Hasanah kan? Hai mau Idul Hasanah apa? Cerita Nabi. Nah, lain. Kalau maulid cerita capres. Lain. Nggak dibahas di pengajian ini. Nanti biar Pak Hermawan yang membahas. Kan gitu. Mau Idul Hasanah. Isinya apa? Cerita akhlak Nabi. Cerita gimana Nabi jadi suami. Semuanya diceritain tentang sejarah hidup Nabi. Kan sama. Dengan sahabat nyeritain ke anak-anaknya. Nah, dulu Nabi begini. Nah, dulu Nabi begini. Kan sama Nabi kapanpun dan dimanapun. Kita ingat Nabinya maulid doang. Di pasar nggak ingat Nabi. Pegang handphone nggak ingat Nabi. Di warung janda lebih lagi itu. Ya, nggak ingat Rasulullah itu. Nah, maka butuh sarana yang memaksa orang protes. Ada orang maulid. Protes. Nah, ini saya sampaikan supaya kita tuh ngerti semua tradisi yang kita bikin maulid itu sumbangan badak itu kadang-kadang, ya kan? Bayar 2.000 untuk ngingat sama Nabi, berani bayar. Kalau dulu orang untuk cinta sama Nabi mungkin mengorbankan jiwa dan raganya. Saya timbang 50.000 berantem sama panitia. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak yang saya sampaikan. Supaya kita mempertas Quran diajarkan secara substansinya di dalam Quran dan hadis. Teknisnya diserahkan kepada kebutuhan manusia sesuai dengan zamannya. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita, membimbing kita dalam rahmatnya untuk kelak bertemu dengan ridho Allah fil firdausil a'la. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita kerjakan di Masjid Sa'adatul Muslimin ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah.